Siapa sih yang paling berperan di hidup Pian supaya Pian itu bisa mendapatkan prestasi kayak sekarang nih? Orang tua sama guru. SMA kelas 3 baru kok ada beda. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya. Sering terdengar di telinga kita bahwa manusia adalah ciptaan yang sempurna dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Istilah ini ada karena manusia memiliki akal dan hati berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Namanya Pian ya? Iya. Nama panjangnya siapa? Muhammad Alfian Fuad. Muhammad Alfian Fuad, panggilannya Pian. Iya. Kalau boleh tahu umur Pian berapa nih? 10 tahun. 10 tahun. Berarti kalau di sini SDLB. Iya. Ya, udah berapa tahun sekolah di sini Pian? Dari umur berapa sekolah di sini? Umur 5 tahun. Dari 5 tahun ya di sini. Salah satunya adalah kepedulian kepada sesama manusia. Kepedulian terhadap sesama ini sangat diperlukan karena setiap manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk di dalamnya adalah para kaum difabel. Pian, kakak boleh tanya-tanya sedikit sama Pian? Boleh? Boleh ya. Nah, kakak mau tanya nih mengenai keadaan fisik Pian sekarang. Kalau boleh tahu juga, emang keadaan fisiknya Pian itu cacat sejak lahir ya? Iya. Iya. Itu karena apa ya? Nah, virus. Kan kakak dengar nih kalau Pian udah sekolah udah kurang lebih 5 tahun di sini, dari umur 5 sampai 10 tahun. Nah, Pian juga punya beberapa prestasi yang Pian raih selama di sini. Itu kakak boleh tahu nggak sih apa aja prestasinya? Boleh. Apa prestasinya? Coba sebutin sama kakak. Dongeng. Dongeng. Pian bisa dongeng. Bisa. Terus prestasi apa lagi selain dongeng? Enggak. Cuma itu. Tapi Pian bisa main komputer dengan keadaan seperti ini. Itu prestasi juga ada apa sih? Meskipun kaum difabel mempunyai suatu keterbatasan, akan tetapi mereka juga memiliki hak yang sama. Selain itu, kaum difabel mempunyai keistimewaan atau kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, Pian, siapa sih yang paling berperan di hidup Pian supaya Pian itu bisa mendapatkan prestasi kayak sekarang nih yang Pian jalani? Orang tua sama guru. Orang tua sama guru. Kakak juga mau nanya lagi peran terbesar juga, tapi ini peran terbesarnya mama sama bapaknya Pian itu apa sih sampai sekarang? Terus Terus ya, nggak pernah putus asa ya sama keadaan Pian yang seperti ini. Pian bisa nggak sih lahir dengan keadaan fisik kurang sempurna? enggak. Enggak, Pian tetap senang, tetap bawa happy ya? Iya. Iya. Kenapa gitu Pian? Apa karena ada hadirnya seorang orang tua dengan guru-guru yang nyemangatin Pian atau bagaimana? Iya. Karena itu, makanya Pian nggak nyesel ya, senang-senang aja ya? Iya. Hal ini terbukti meskipun tidak sempurna secara fisik, mereka mempunyai ketulusan hati yang luar biasa. Mereka juga bisa meraih prestasi di berbagai bidang seperti Pian. Keinginannya Pian, nanti kedepannya itu apa? Mungkin seperti cita-cita Pian kedepannya itu mau jadi apa atau bagaimana? Kita yang jadi guru komputer. Jadi guru komputer, karena Pian sekarang suka main komputer ya? Ya. Iya. Tapi Pian, kakak mau tanya dong, ini komputernya khusus ya? Iya. Iya. Kenapa sih Pian bisa gunainnya? Karena kan maaf ngomong itu cuma bisa mendengarkan, tidak bisa melihat. Itu gimana caranya? Diraba ya? Iya. Kan ada gerakan khusus untuk komputernya. Oh gitu.
Akan tetapi, kepedulian dan kesadaran terhadap kaum difabel di kalangan masyarakat harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan paradigma mengenai difabel sebagai seorang yang tidak sempurna nyatanya masih sangat kental terjadi di kalangan masyarakat. Pian berarti beliau sebagai media pengantar Pian untuk menulis huruf komputer ya? Iya. Ya. Itu sulit nggak sih menghafal huruf-huruf yang ada di bukunya itu di medianya? Pertamanya ya sulit. Sebenarnya sulit. Terus lama-lama terbiasa ya? Iya. Berarti semua itu harus dilakukan karena terbiasa makanya bisa deh. Ya. Pandangan masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa kaum difabel dituntut sebisa mungkin bersanding dengan masyarakat umum. Tentunya tidak jarang tuntutan tersebut menjadi sikap antipati terhadap kaum difabel. Belum pasangin game? Belum. Berarti belum menang. Tapi nanti minta juga di laptop. Nanti minta juga di laptop, minta pasangin game. Iya. Pengen main game ya? Pengen. Pengen main game. Tapi kadang-kadang juga minjem di situ. Biasanya yang pengen mainin game apa itu? Audio mobil. Audio mobil. Pian, kakak mau tanya dong, Pian punya adik? Punya adik ya? Berapa adiknya? Satu. Kondisinya sama atau beda seperti Pian? Beda. Beda ya? Tapi Pian sayang? Sayang banget? Ya. Iya. Cewek atau cowok adiknya? Cowok. Berapa tahun umurnya? Masih 3 bulan. Masih 3 bulan adiknya Pian. Namanya siapa nama adiknya? Dilan. Pemerintah sudah mulai berusaha dengan baik untuk memberikan fasilitas yang mendukung kaum difabel. Akan tetapi fasilitas yang telah diberikan pemerintah belum terlaksana dengan maksimal. Nah, ibu kan tahun 2004 ya kena difabelnya, kena netra. Nah, itu dikarenakan apa sih, Bu? Karena sinusitis. Ibu Eka adalah tunanetra yang sehari-hari bekerja sebagai guru SLB di kota Jambi ini. Memiliki keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi seorang Ibu Eka untuk tetap bisa berguna bagi orang lain, khususnya untuk kaum disabilitas. Ngajar di Bandung ya, Bu? Itu tamatan berapa itu, Bu? Berarti 2014 saya tambatannya. 2014. Kenapa memilih berpendidikan di Bandung, Ibu? Ngambil pendidikan biasa di Bandung? Iya, karena saya kan dulu tunanetranya baru ya Mbak ya, 2004, terus saya 2010 saya ada rekomendasi dari keluarga. Nah, terus untuk ke Bandung karena katanya di Bandung tunanetra bisa kuliah kan. Nah, setelah itu 2010 saya baru berangkat ke Bandung, di sana kuliah. Terlahir sebagai anak yang sempurna, membuat Eka menjalani hidup seperti anak kecil pada umumnya. Namun, semua itu berubah ketika usia 15 tahun. Ia terkena penyakit dan meminum obat sesuai dengan anjuran dokter, tapi sayangnya justru ia kehilangan penglihatannya setelah meminum obat tersebut. Nah, Ibu Eka sendiri ya. Nah, Ibu kan tahun 2004 ya kena difabelnya, kena netra. Nah, itu dikarenakan apa sih, Bu? Karena sinusitis. Bisa nggak jelasin apa sih? Sinusitis itu sejenis peradangan ya, peradangan pilku ya. Nah, jadi saya itu dulu pernah kena asma. Nah, terus pas saat itu cuman saya tuh nggak begitu kerasa. Nah, setelah SMA kelas 3 baru kok ada beda gitu, mata saya kayak ditutup sebelahnya kok rasanya kayak ada gelap gitu separuhnya gitu, kabur ya. Nah, setelah itu baru saya periksa, ternyata saya itu mempunyai kena sinusitis menahun. Nah, tapi ternyata pas lama-lama akhirnya sinusitisnya lari ke mata. Lari ke mata. Berarti dikarenakan penyakit yang cairan di dalam hidung itu mengendap, lama-kelamaan turun dia ke saraf mata ya.
Berarti larinya ke saraf mata, Bu. Ya, Nah, apakah Ibu menyesal dengan keadaan yang seperti ini? Yang kayak kita tahu kan Ibu 2004 itu baru kenanya. Sebelumnya Ibu menjalani kehidupan Ibu sebagai manusia normal. Nah, itu Ibu menyesal nggak? tidak Mbak, saya tidak menyesal. Akhirnya, ia tumbuh sebagai gadis dan menikah. Namun, status penyandang kaum difabel tetaplah melekat di dirinya. Kenapa sih nggak saya aja yang menjalani? Ya karena memang cara untuk menuntun tunanetra itu memang seperti ini Mbak. Jadi istilahnya seperti kita yang menuntun gitu kan. Oh gitu. Nah kalau misalnya Mbak yang megang saya, itu sayanya nggak nyaman, Mbaknya juga nanti bingung kan. Nah karena sebenarnya kalau Mbak cara seperti kan biasa aja kita kan. Nah nanti tapi kalau misalnya jalan sama kita megang seperti ini, nanti Mbaknya pas ada got atau ada penanjakan Mbak cuma tinggal kasih tahu kita aja. Oh gitu. Nah, Itu emang sudah ada Ya. pembelajarannya gitu ya? Bu? ada. Kita ada belajarnya namanya orientasi mobilitas. Mobilitas itu sendiri apa? Orientasi mobilitas itu bagi kami tunanetra itu sangat penting ya, Mbak, ya. Karena arti dari orientasi mobilitas itu sendiri yaitu terdiri dari dua kata, yaitu orientasi dan mobilitas. Kalau orientasi itu adalah pengembangan fungsi-fungsi yang masih berfungsi, alat indera. Kan kami kalau anak-anak kan mata tidak bisa melihat, tapi kita bisa menggunakan indera yang masih berfungsi seperti indera pendengaran, penciuman, terus perabaan, rasa ya. Nah itu kita manfaatkan. Terus kalau mobilitas itu sendiri itu berpindah tempat, yaitu bagaimana sih kita bergerak untuk berpindah ke tempat dari posisi satu ke posisi yang lain. Dia rasa, di era global ini berpendidikan S1 sangatlah penting. Karena bagi Eka, bukanlah halangan untuk terus mengabdi, khususnya untuk para kaum difabilitas. Bicara masalah kuat nih Bu, maaf saya mau bertanya juga. Mungkin kan ada beberapa yang kita ketahui anak-anak kaum difabel ada yang tidak kuat menghadapi dunia kenyataannya. Nah itu bagaimana cara yang sesama kaum difabel otomatis untuk memberikan semangat kepada anak-anak itu sendiri? Ya seperti itu anak kita sendiri yang tidak menerima ya, kurang percaya diri. Nah seperti contohnya anak-anak kita yang tadi seperti Pian itu dulu, kenapa dia sekolahnya umum, mereka bergabung dia dengan tunanetra, bahwa sesama komunitasnya dia jadi percaya diri. Nah jadi dia belajar di sini, kita ajarkan bahwa bukan hanya pendidikan akademik yang kita ajarkan kepada anak kita, non akademik pun kita ajarkan kepada anak kita. Nah seperti tadi aktivitas daily living, terus komputer, jadi mereka bisa percaya diri menghadapi teman-temannya gitu. Bahwa saya ini loh walaupun saya udah lihat, saya bisa juga seperti kalian main komputer, main HP Seperti orang pada umumnya. Eka menyadari jika hanya mengandalkan pendidikan setara SMA saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu tunarungu. Kesempatannya untuk bisa bekerja bisa hilang karena banyak orang lain yang lebih hebat darinya. Pas saat saya sudah kena tunanetra, saya merasa ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini awal. Nah awal inilah saya gimana supaya saya bangkit, saya bisa juga seperti orang-orang yang lain dan saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Nah tapi di hari pertama kali Ibu tahu bahwa Ibu kena tunanetra, sedih nggak sih Bu? Rasanya ada nggak berpikir yang hal-hal negatif lainnya gitu loh? Kalau sedih pasti sedih Mbak, pasti sedih. Tapi alhamdulillah saya tuh tidak berpikir hal yang orang kan yang depresi sampai harus merusak diri sendiri ya, berontak, menyakiti diri sendiri. Tapi alhamdulillah saya enggak. Ya, saya tidak depresi seperti itu tidak. Tapi kalau mungkin secara sikap mungkin saya lebih sensitif pasti ya. Terus udah marah gitu. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang negatif untuk menyakiti diri sendiri alhamdulillah tidak. Berarti kalau untuk keluarga menerima Bu ya? Alhamdulillah menerima. Iya, sama-sama. Di salah satu murid kaum difabel ada kelebihan tersendiri yang tersimpan dari diri mereka ya? Saya katakan itu pasti. Cara komunikasi dengan mereka melalui gerakan bibir. Walau suara tidak terdengar, asalkan bibir kita bergerak, dia pasti mengerti. Memang Pak Dadang di sini sebagai kepala sekolah SLB Sri Sudewi ya? Iya. Ya. Nah Pak,
Pak, Gaby mau tanya sama Bapak, kalau untuk murid-murid yang bersekolah di SLB ini ada biayanya nggak sih, gratis atau bagaimana Pak? Alhamdulillah kan sekarang sudah negeri, terhitung 14 Mei 2018 ini sudah negeri, mereka sudah dibebaskan dari SPP atau uang komite. Bahkan pihak sekolah berusaha mencarikan bantuan ke pihak direktorat agar supaya mereka dapat bantuan belajar. Bantuan dalam proses belajar mengajar Pak? Ya, bantuan dalam operasional belajar. Nah, mau tanya berapa banyak sih murid di SLB ini Pak? Dari SD, SDLB, Ya. SMP, SMA-nya? Kurang lebih sekitar 465 peserta didik dari masing-masing ketunaan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dengan autis. Nah, Pak Dadang, tadi kan Bapak menyebutkan beberapa jenis kaum difabel. Ya. Nah, apa sih kayak tunarungu itu apa? Tuna segala macam itu apa? Ya, ya. Tunanetra mereka yang memiliki hambatan belajar terkait dengan hambatan karena penglihatan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kemudian anak yang disebut dengan tunarungu wicara, mereka yang mengalami hambatan belajar karena dia faktor pendengaran atau faktor alat artikulasi bicara. Kemudian anak tunagrahita, mereka yang mengalami hambatan belajar oleh karena mungkin faktor kecerdasan atau kami sebut dengan terbelakang mental, gangguan secara mental, sosial. Disabilitas bisa diartikan sebagai singkatnya orang yang mempunyai kekurangan fisik. Nah, kalau menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Mengalami hambatan belajar karena faktor ketunaan bagian organ tubuh sebagian atau mungkin seluruhnya. Kurang sempurna anggota Ya, tubuhnya kayak ya kalau bisa tunadaksa. gangguan pada tunadaksa pada aspek fisik. Sedangkan autis mereka gangguan karena faktor sosial dan konsentrasi atau komunikasi. Nah, Pak Dadang, di antara 5 kaum difabel tadi, Ya. yang paling sulit untuk menerima pembelajaran atau menerima ilmu itu apa tuh Pak? Yang bagian mana? Ini mohon maaf sebelumnya karena ini bicara pengalaman ya, bukan bicara teoritis. Bicara pengalaman, kalau pengalaman saya mengajar anak berkebutuhan khusus, yang paling sulit sebenarnya ada 2 ya, yang terkait dengan disebut anak tunagrahita dengan anak autis. Kenapa sulit? Karena ternyata di dalam tunagrahita itu juga nanti terbagi lagi tingkat atau level-level keterlambatan atau level kecerdasannya itu juga macam-macam jenisnya. Begitu juga autis. Nah, mungkin menurut pengalaman saya yang dianggap agak sedikit sulit itu dibanding dengan yang lain itu 2, autis sama tunagrahita. Semua orang pasti tidak mau hidup dalam kekurangan satu pun. Tidak mau berbeda dengan orang-orang normal lainnya dan dikucilkan karena diri sendiri atau orang lain. SLB Sri Sudewi ini prestasi apa saja sih yang pernah diraih sama murid-murid SLB-nya dan prestasi yang paling terbesar pernah diraih mereka? Sebenarnya kan ini ajang kompetisi itu tiap tahun ya melalui FLS 2N dengan O2SN. Yang saya pahami yang tahun ini alhamdulillah kita mengirimkan 4 cabang untuk FLS 2N di tingkat provinsi. Artinya ini akan mewakili kontingen provinsi ke tingkat nasional, yaitu bidang menari, pantomim, kemudian desain grafis, sama satu lagi saya lupa tuh ada 4 cabang ya yang mau kita kirim. Kemudian juga Sri Sudewi juga peserta didiknya terpilih menjadi pemuda mengenal Nusantara, terpilih seprovinsi Jambi untuk dikirim ke Maluku. Ya. Banyak cerita yang sering kita tonton atau bahkan kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bila kita berjalan di bahu jalan, tangga penyeberangan, dan bahkan di depan-depan mall dan kawan-kawan, kita suka bertemu dengan mereka. Mulai dari kehilangan kakinya, tangannya, dan tunanetra. Namun sayangnya mereka mencari sesuap nasi dengan cara memperibakan disabilitas mereka. Kalau untuk masalah pendidik mereka nih Pak, seoptimis apa sih kita sebagai guru dan Bapak sebagai guru untuk mendidik anak-anak difabelitas? Ya, namanya optimisme harus selalu kita gelorakan karena mereka membutuhkan itu, dan kita yakin bahwa sebenarnya setiap individu manusia punya kelebihan. Dan untuk anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus atau difabel ini, yang kita cari ini kelebihan mereka ini apa? Itu yang mau kita kembangkan. Jadi senantiasa kita optimis gitu. Nah, berarti Pak, di salah satu murid kaum difabel ada kelebihan tersendiri yang tersimpan dari diri mereka ya? Saya katakan itu pasti. Pasti. Ada berapa sih jumlah murid di sini Pak yang autis dan tunagrahita itu? Sebenarnya tunagrahita tergolong banyak ya, mencapai angka ratusan, saya lupa angkanya. Untuk autis itu juga sudah hampir 35 Pak bagi autis. Nah, itu gurunya bagaimana menangani Nah. mereka untuk berinteraksi gitu Pak? Ya alhamdulillah kita punya mereka yang ahli di bidang itu. Karena di sini tuh kalau saya katakan gitu yang ahli tunanetra memang ahli tunanetra. Nanti tunagrahita juga memang gurunya ahli tunagrahita, rungu wicara ahlinya, memang masing-masing ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Satu lagi Pak pertanyaan, apa sih terus bagaimana sih peran pemerintah Provinsi Jambi Ya. pada kaum difabel? Ya alhamdulillah untuk peran pemerintah sekarang ini tergolong terus meningkat, terus terus berkembang supaya akses ABK anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya sekolah luar biasa, di sekolah umum pun bisa. Oke, jadi Ya. bisa diterima dengan halayak umum Pak ya? Di sekolah umum pun Sekolah bisa, negeri umum. ya bisa gitu. Tergantung sekolah. Pada dasarnya semua kembali ke diri sendiri, bagaimana seorang mau berusaha untuk maju dan meraih cita-cita yang mereka inginkan. Walau di dalam keadaan disabilitas, sudah banyak terbukti penyandang disabilitas bisa sukses sampai ke luar negeri dengan berbagai macam prestasi yang mereka hasilkan. Tidak kalah dengan yang normal, dan tentunya ini adalah akhir tiba juga di penghujung acara 720, mengulas cerita di balik fakta, tentunya dengan realita.